Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, Ibu, nama saya Roris Christine Pardosi dengan NIM 2400101020. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai baju kurung atau pakaian Melayu yang saya gunakan pada saat ini. Jadi baju kurung itu merupakan salah satu pakaian tradisional masyarakat Melayu yang memiliki nilai budaya. Nilai-nilai ini mencerminkan jati diri, marwah, dan nilai kesopanan khususnya kepada saya yaitu wanita Melayu karena saya seorang perempuan. Nah, baju kurung ini telah diturun-temurun itu sejak abad ke-15 dan hingga kini tetap menjadi lambang tamadun dan keindahan budaya Melayu Nusantara. Jadi Ibu, untuk baju yang saya gunakan pada saat ini itu namanya baju kurung Teluk Blanga, di mana merupakan salah satu pakaian tradisional Melayu yang memiliki sejarah yang panjang dan tinggi, di mana seperti namanya Teluk Blanga, dia ini berasal dari Teluk Blanga atau Johor dan menjadi ikon dari pakaian wanita Melayu sejak abad ke-19. Nah, baju kurung ini sudah dipakai melalui atau lewat dari sejak pemerintahan Sultan Abu Bakar di Johor sekitar tahun 1866. Jadi ketika itu Baginda memperkenalkan baju kurung Teluk Blanga sebagai pakaian resmi kerajaan Johor, yang dimana dia akan menggantikan bentuk lama baju kurung yang lebih longgar dan tanpa potongan yang tetap. Untuk leher baju ini sendiri itu dijahit dengan cara khas disebut dengan cara tulang belut. Nah, tanpa kolar tegak atau kerah yang membedakannya dengan cekak musang. Kalau cekak musang itu dia ada lehernya atau kolarnya, sedangkan kalau untuk Teluk Blanga dia tidak ada. Nah, dari potongan kerah ini itu melambangkan kesopanan, kesederhanaan, dan ketertiban yang mencerminkan masyarakat Melayu itu sendiri. Nah, dari Johor sendiri pakaian ini menyebar ke negeri-negeri Melayu lainnya dan menjadi asas kepada berbagai variasi seperti baju kurung Riau, Kedah, dan juga modern. Nah, masing-masing ini menyesuaikan dengan citra rasa serta pengaruh budaya tempatan atau budaya yang ada di daerah itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja ciri khas baju kurung Teluk Blanga. Jadi ciri khasnya itu yang pertama, leher tanpa kolar atau leher tanpa kerah. Nah, hanya terdapat belahan kecil di tengah leher yang disebut dengan leher Teluk Blanga, dan di sini ada juga satu kancing di bagian ini. Jadi dia ada lubang belahan kecil di tengah leher ini. Di tengah leher ini ada belahan disebut dengan leher Teluk Blanga. Nah, potongan yang longgar dan labuh atau dia longgar, dan ini baju yang saya pakai juga masih longgar sekali, dan dia itu tidak menonjolkan bentuk tubuh. Selanjutnya dia itu biasanya dipakai bersama kain sarung atau kain batik. Khusus untuk khusus untuk dari Teluk Blanga ini ada yang namanya keke. Jadi keke atau keke ini dia itu adalah potongan kain kecil berbentuk segi empat atau segitiga yang di bawah, yaitu dijahit di bagian bawah ketiak. Fungsinya ini seperti penyambung atau penyokong antara bagian badan dan juga dengan baju kurung. Ini di bagian yang saya pakai ini namanya keke. Dia di sini kekenya berbentuk segitiga. Jadi dia itu sebagai penyambung. Nah, dalam istilahnya itu keke ini bisa membantu untuk memberi ruang gerak atau menjaga bentuk baju. Dan untuk maknanya itu keke ini kita maknakan untuk keseimbangan dan keharmonisan, kesantunan, kesederhanaan, dan juga kekuatan tersembunyi. Kalau di dalam nilai simbolik tamadun Melayu, keke ini menggambarkan kesatuan antara bentuk dan makna, dan dia memang fungsinya untuk mempersatukan antara bagian badan dan lengan. Selanjutnya ada kehidupan beradab. Jadi soalnya ini segalanya ini dilakukan dengan niat untuk menjaga marwah, sopan santun, dan keselarasan diri tanpa menonjolkan diri. Jadi makna dari semua potongan-potongan ini kalau misalnya digabung itu melambangkan kesopanan dan kerendahan hati sesuai dengan prinsip kehidupan masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi adab dan budi bahasa. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah motif. Nah, kalau di baju yang saya gunakan ini, contohnya di tangan ini ada motif bunga berwarna ungu yang sangat besar nih. Bunganya sangat besar, di bagian bawah juga ada, di bagian bawah, di bagian sini juga ada motif bunga. Nah, motif bunga ini melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan keindahan seorang wanita. Di mana bunga yang mekar, dan ini semuanya bunga yang mekar, tidak ada yang menguncup, itu melambangkan kedewasaan, kesuburan, dan juga harapan.
Motif bunga besar juga menandakan keyakinan diri dan keanggunan dalam cara berpakaian, khususnya bagi perempuan. Dan bunga besar ini menggambarkan keberanian dan keanggunan. Wanita Melayu sendiri itu lembut namun kuat dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke daun hijau. Nah, di bagian tangan saya ini ada daun hijau yang lumayan panjang. Di bagian hijau ini juga ada daun hijau. Di sini juga ada daun hijau. Di sini juga ada daun hijau. Nah, daun hijau ini melambangkan kehidupan, kesejahteraan, dan pertumbuhan, di mana menggambarkan hubungan manusia dengan alam, salah satu asas penting dalam tamadun Melayu yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana dia melambangkan kesuburan dan harapan yang selalu menggambarkan kesinambungan antara generasi dan peranan wanita sebagai penyokong utama keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah warna coklat tanah. Kalau misalnya kita lihat dari baju yang saya pakai ini, basisnya atau dasarnya itu adalah berwarna coklat tanah lagi tepatnya. Nah, warna ini mencerminkan kesederhanaan, kehangatan, dan keterikatan dengan bumi. Di mana dalam pandangan masyarakat Melayu, warna tanah itu atau warna coklat itu menandakan kerendahan hati dan nilai kesyukuran terhadap kehidupan. Jadi makna lainnya itu ialah kita memiliki kerendah hati dan juga ada kedekatan dengan alam, karena kita tahu tanah itu merupakan alam sendiri. Jadi kita mencerminkan falsafah hidup masyarakat Melayu untuk selalu berpihak pada nilai tradisi dan kesederhanaan. Selanjutnya yaitu adalah warna ungu. Ini ada warna ungu. Yap, di warna ungu di bagian bunganya, lebih tepatnya di warna ungu. Ini di warna ungu. Warna ungu ini dalam simbolnya itu kalau di masyarakat Melayu menggambarkan kemuliaan, kebangsawan, dan kebijaksanaan. Dan ungu juga memberikan aura yang tenang dan elegan sesuai untuk wanita yang ingin tampil anggun tanpa berlebihan. Dan juga warna ungu ini dianggap membawa makna kemuliaan, sudah yang saya jelaskan tadi, dan juga ketenangan batin. Jadi dalam konteks modern, warna ini juga sering dikaitkan dengan keunikan dan keanggunan personality. Jadi keseluruhan kombinasi warna dan motif yang sudah saya sebutkan tadi itu membentuk harmonisasi atau harmoni visual yang bukan sekadar indah dipandang saja, tapi juga mempunyai pesan simbolik atau makna di balik itu semua, tentang keseimbangan antara kekuatan, kelembutan antara keindahan dan juga kesopanan. Baik, tadi sudah saya jelaskan mengenai untuk leher potongannya. Nah, untuk potongan baju kurung Teluk Blanga itu dia memiliki potongan yang longgar dari bahu hingga ke bawah lutut, dan itu tidak semata-mata saja bukan semata-mata aja gaya, tapi ada makna di balik itu sendiri, di mana itu melambangkan konsep aurat dan marwah wanita Melayu, di mana kita itu diajarkan untuk berpakaian sopan dan tidak menonjolkan bentuk tubuh. Nah, bahagian lehernya yang sederhana, ini belahan kecil di tengah, juga mencerminkan nilai kesederhanaan dan tertib dalam berpakaian. Dan juga bahan kain yang saya gunakan ini dia itu sepertinya kapas atau rayon, kain kapas atau rayon, dan dia ringan, dia lembut, dan juga ini sesuai dengan iklim tropis dan falsafah Melayu yang mengutamakan keselesaan tanpa mengorbankan kesantunan. Dan kain ini sejuk, ringan, dan mudah digerakkan. Dan semua motif, semua potongan itu memiliki makna yang mencerminkan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi secara keseluruhan baju kurung Teluk Blanga ini mencerminkan falsafah hidup orang Melayu. Yang pertama, kesopanan, di mana potongan yang longgar dan labuh yang menjaga aurat. Terus yang kedua, kesederhanaan, dia itu tidak berlebihan dalam hiasan dan dia juga potongannya itu sederhana. Yang ketiga, keteraturan dan harmoni. Jadi setiap jahitan itu dibuat rapi dan simetris yang menandakan disiplin dan ketelitian. Selanjutnya itu keanggunan alami, keindahan yang muncul tanpa paksaan sesuai dengan konsep budi bahasa dan pekerti halus masyarakat Melayu. Jadi dari paparan saya ini, dari baju yang sudah saya pakai, dari penjelasan ini bisa saya simpulkan secara keseluruhan baju kurung Teluk Blanga ini merupakan pakaian yang syarat nilai, di mana dia ada perpaduan antara agama, adat, dan juga estetika. Baju ini bukan hanya pakaian tradisional saja, tetapi simbol identitas dan marwah wanita Melayu. Dalam setiap jahitan dan motifnya tersimpan makna tentang kesopanan, kebijaksanaan, dan keindahan budaya Melayu. Jadi meskipun zaman terus berubah, baju kurung tetap kekal sebagai lambang ketamadunan Melayu yang abadi, yang mencerminkan bagaimana masyarakat Melayu itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih Ibu.